Kak Kris, udah Kak Kris. Udah. Isi anu udah video ini, udah video. Ini Kak Kris. Ya Allah berhasil. Aku berhasil. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Anakku ya Allah. Nah ini dia. Benar. Masih hidup. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Nah. Buka Mas. Ya Allah. Ya Allah, aku berhasil. Kamu selamat nak. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah. Ya Allah nak. Ya Allah. Ya Allah. Yes kok. Ini koko thank you. Mas. We did it. Bareng-barengku. Oh. Berhasil. Terima kasih. Saya apresiasi banget untuk Polrestabes Semarang dari 2 minggu lalu selalu kontak dengan saya dan mereka gerak cepat, dan juga dari Polda dan dari Polsek. Bravo Polrestabes Semarang. Inilah wajah, inilah contoh kepolisian Indonesia. I love you. Dan anjing malam ini apa yang sudah dilakukan polisi? Baik, tadi kira-kira pukul 22.00 tadi ya, tepatnya di pintu tol Kali Kangkung itu berhasil digagalkan upaya pengangkutan atau pemindah tempatan hewan dari Jawa Barat atau tepatnya dari Subang menuju ke arah Surakarta. Ya, proses pengungkapan ini merupakan kerjasama antara Polrestabes Semarang dengan dari teman-teman dari Animal Stop South Indonesia Dan Dokter Semarang. ya. Oke, itu informasi itu sudah kita dapatkan 1 bulan terakhir. Namun baru malam hari ini bisa kita gagalkan pengiriman 226 ekor anjing. Nah, sementara ini kita amankan 5 orang, kemudian 1 truk yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut, dan para terduga tersangka ini kemungkinan kita akan jerat dengan pasal Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, di mana di pasal 89 disebutkan dilarang membawa atau memindahkan hewan yang berpenyakit dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dengan ancaman hukuman 5 tahun. Pasal lain bisa diterapkan yaitu pasal 204 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun. Mungkin itu sekedar data awal buat teman-teman. Ini sementara ini kita langkah awal kita akan merawat anjing ini, memberi makan, karena ini kan dalam perjalanan jauh dari Jawa Barat menggunakan bak terbuka, tentu dalam keadaan ada yang terikat, ada yang terluka, ada yang bekas jeratan yang masih ada. Ya, ini kita butuhkan pengobatan dan memberikan makan agar kesehatan anjing ini bisa pulih kembali. Nah, ini kita posisi di Satwa. Kita habis mengamankan truk dengan muatan anjing. Kami Semarang itu benar-benar bekerja sigap menerima laporan saya. Inilah wajah kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Polrestabes Semarang, terima kasih banyak. Dan terbukti malam ini Polrestabes Semarang dan Polres Polseknya benar-benar membantu kami. Terima kasih. Sampai ngasih ini? Enggak. Saya tidak menegur. Jadi saya investigasi. Sebenarnya Sragen ini sudah masuk ke dalam diri saya tuh dari tahun 2019. Sragen menjadi pusat pengumpul untuk anjing-anjing yang besar. Sejeratannya ini Mas. Ini dijerat. Sampai rafianya.
kemakan dagingnya. Oh. Oh, ini sudah dijerat ya, Pak? Ini tahu dong ini bukan. Itu makanannya masih lagi. Masih ada apa makanan sulit. Tasikmalaya dulu, baru Garut, setelah itu Sumedang. Jadi dari terakhir itu Sumedang, baru mereka mengarah ke Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah ini Semarang mereka ada pembelinya, terus ke Solo Raya, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar. Baru dulu mereka jadikan Solo sebagai Sukoharjo sebagai tempat kumpulnya. Kemudian sudah dibongkar, kemudian mereka pindah ke Sragen. Sragen akhirnya saya bongkar lagi tanggal 23 Desember kemarin. Mereka pindah ke Klaten. Dan sekarang malam ini kami berhasil mengeluarkan. Jadi ras biasa. Ini anjing kampung, ada juga anjing yang berkeliling, ada juga anjing yang securian. Nah ini biasanya ada anjing yang berkeliling, saya lihat dari tadi ada kalungnya. Kalung itu artinya dengan kalung yang bunyi-bunyi itu pasti sudah berpemilik. Dan juga ada yang anjing yang bekas dijerat. Jadi sampai masuk ke Kelihatan dagingnya. Masuk ke daging. Kenapa? Dasar dari surat jalan itu saya percaya tidak mungkin ada polsek yang berani mengeluarkan hal yang sudah ilegal bertentangan dengan hukum pidana. Jadi ini sudah pasti adalah akal-akalan para pelaku. Apalagi ada surat dari ternak hewan itu bohong. Anjing bukan hewan ternak. Berdasarkan undang-undang pangan, anjing dan kucing tidak termasuk hewan ternak. Jadi jelas mereka membuat surat bodoh dan saya paham ini sudah melanggar undang-undang pidana. Jadi yang kita hantam mereka pasal berlapis. Yang sakit harus kita bawa ke klinik. Kalau bisa malam ini Pak. Ini mau dibawa kemana, Mas? Klinik Kristal. Oh, klinik Kristal. Nah, ini yang terluka tadi nggih? Nggih. Oh, Terluka. siap. Oke, hati-hati, Mas. Mari, Pak. Iya, mari, Mas. Nah, itu anjing-anjing yang terluka. 5 orang sudah kita tahan semua. 1 pemilik, 4 adalah supir ataupun yang jaga di atas truk tersebut. Kita kenakan undang-undang peternakan dan kesehatan peternakan itu terhadap hewan. Ya, hukumannya itu 5 tahun penjara, yaitu barang siapa yang membawa hewan tanpa izin ataupun yang diduga tertular penyakit dari daerah satu ke daerah lainnya yang diduga bebas dari penyakit. Dan kita lihat itu ada juga yang istilahnya ada yang kena jamur dan lain sebagainya. Unsur Itu penyiksaannya masuk dong? ya, Unsur penyiksaan. penyiksaannya masuk juga. Nah, terkait dengan penyiksaannya hewannya juga, dia juga melakukan penyiksaan hewan. Karena setiap hewan itu harus kita perlakukan dengan baik, ditempatkan pengantarannya juga dengan baik, tidak diikat mulutnya, harusnya dikasih minum, dikasih makan, dan tempat yang baik untuk agar sampai di tempat tujuan juga sehat, selamat. Dan ini tidak diikat kakinya, diikat mulutnya, dimasukin karung, ditutup terpal, digantung-gantung sehingga tidak layak, sehingga akhirnya ada yang mati, ada 11 yang mati, itu saja.